Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak hebat? Selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Tetap sehat ya. Nah, anak-anakku, sudah siap kalian dengan pembelajaran kali ini? Kalau sudah siap, yuk kita ikuti video berikut. Anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang usaha. Untuk kali ini kita lanjutkan materinya, yaitu tentang pesawat sederhana. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, menjelaskan pengertian dari pesawat sederhana. Kemudian yang kedua, menyebutkan jenis-jenis pesawat sederhana. Yang ketiga, menyebutkan jenis-jenis katrol beserta keuntungan mekanisnya. Yang keempat, menyebutkan contoh penggunaan roda berporos dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menyebutkan contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menentukan keuntungan mekanik pada bidang miring. Yang ketujuh, menyebutkan contoh tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga. Yang kedelapan, menentukan keuntungan mekanis pada tuas. Yang kesembilan, menjelaskan prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak. Itu adalah tujuan pembelajaran yang kita capai, yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang perhatikan gambar. Di sini ada anak yang menaikkan drum ke atas truk dengan menggunakan papan miring. Coba kalian pikirkan, bagaimana kalau anak ini menaikkan drum ke atas truk tanpa menggunakan papan tersebut, tetapi dengan cara diangkat langsung oleh kedua tangannya. Coba kalian pikirkan ya, kira-kira bagaimana ya? Nah, ada yang tahu? Kira-kira lebih mudah yang mana, mengangkat drum tersebut dengan menggunakan papan miring, atau lebih mudah menaikkan drum tersebut dengan menggunakan kedua tangan secara langsung? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita ikuti pembelajaran kali ini. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana ini merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha. Pesawat sederhana sendiri ini macamnya ada 4. Yang pertama ini namanya tuas atau yang sering kita sebut dengan pengungkit. Kemudian pesawat sederhana yang kedua ini adalah katrol. Yang ketiga ada bidang miring. Kemudian yang keempat adalah roda berporos. Untuk tuas atau pengungkit ini merupakan salah satu pesawat sederhana yang terdiri atas beban, titik tumpu, dan kuasa. Lebih jelasnya, kalian perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada tuas yang kita gunakan untuk mengangkat beban. Jadi balok yang diangkat yang berwarna kuning ini dinamakan dengan beban. Kemudian segitiga yang berwarna biru ini dinamakan dengan titik tumpu. Tangan yang kita gunakan untuk mengangkat beban ini namanya adalah kuasa. Sedangkan jarak antara beban ke tumpu ini dinamakan dengan lengan beban. Kemudian jarak antara titik tumpu ke kuasa ini dinamakan dengan kuasa. Ini untuk titik beban dilambangkan dengan huruf W kecil, ya, atau disebut dengan berat benda. Berat benda itu satuannya Newton. Kemudian titik kuasa atau disebut dengan F ini adalah gaya kuasa, satuannya juga Newton. Lengan beban ini dilambangkan dengan LB, yaitu jarak antara beban ke titik tumpu, satuannya adalah meter.
Kemudian lengan kuasa atau LK ini merupakan jarak antara kuasa ke titik tumpu. Satuannya adalah meter. Jenis-jenis pengungkit. Jenis pengungkit di sini ada 3 macam pengungkit. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit golongan 1. Yang kedua ada tuas atau pengungkit golongan 2. Yang ketiga ada tuas atau pengungkit golongan 3. Untuk tuas jenis 1 di sini titik tumpu berada di antara kuasa dan beban, berarti titik tumpunya berada di tengah. Contohnya di sini ada penjepit rambut, kemudian ada gunting, ada tang, ada catut, kemudian penjepit kertas, kemudian ada pencabut paku, ada catut. Ini contoh-contoh tuas golongan 1. Kemudian untuk tuas golongan 2 ini beban di antara titik tumpu dan kuasa. Nah, di sini ada pemecah kemiri. Kemudian yang selanjutnya ini ada pemotong kertas. Ada pembuka tutup botol. Kemudian ada handle rem. Terus ada gerobak dorong beroda 1. Ini yang biasanya digunakan untuk mengangkat pasir atau batu. Berikutnya tuas golongan 3. Untuk tuas golongan 3, kuasa di antara titik tumpu dan beban. Jadi yang berada di tengah adalah kuasanya. Contohnya di sini ada cangkul, kemudian ada sekop, terus ada pinset, terus ada lagi staples, penjepit roti. Ini adalah contoh-contoh dari tuas golongan 3 ya. Jadi dari keterangan ini dapat kalian bedakan antara tuas jenis 1, tuas jenis 2 dan tuas jenis 3. Yang dilihat yang berada di tengah. Kalau golongan 1 yang berada di tengah adalah titik tumpu. Golongan 2 yang berada di tengah adalah beban. Golongan 3 yang berada di tengah adalah kuasa. Selanjutnya, hubungan titik tumpu, beban, dan kuasa. Ini kalian perhatikan lagi gambar tuas. Ada beban, lengan beban, titik tumpu, lengan kuasa, dan kuasa. Untuk tuas atau pengungkit, ini mempunyai rumus matematik W per F sama dengan LK per LB. Di mana W-nya adalah berat beban, satuannya Newton. LB-nya adalah lengan beban, ini nanti satuannya mengikuti. Kalau LB-nya dalam satuan meter, berarti LK-nya dalam satuan meter. Kalau LB-nya dalam satuan sentimeter, maka LK-nya juga sentimeter. Kemudian untuk F di sini adalah gaya kuasa. Gaya kuasa itu satuannya Newton. Untuk mencari keuntungan mekanis, ya, keuntungan mekanis atau yang disebut dengan KM, di sini kita dapat menggunakan persamaan KM sama dengan W per F atau KM sama dengan LK per LB. Pesawat sederhana yang kedua ada bidang miring. Nah, di sini ada tangga rumah ya. Tangga rumah ini merupakan salah satu contoh dari bidang miring ya. Bagaimana cara yang dilakukan agar naik sampai ke lantai atas? Jadi pada saat ini untuk menghemat lokasi ya, banyak warga kita yang membangun rumah itu secara bertingkat. Nah, untuk memudahkan kita untuk naik ke lantai atas, tentunya ini dibuat tangga. Nah, tangga di sini merupakan salah satu dari
Persamaan pada bidang miring. Nah, ini kita lihat gambarnya. Ada beban yang mau dinaikkan ke atas truk dengan menggunakan papan miring atau bidang miring. Di sini beban mempunyai persamaan W, simbolnya adalah W. Kemudian gaya kuasa yang kita keluarkan untuk menaikkan beban tersebut ke atas truk. Kemudian panjang dari bidang miring ini adalah S, tinggi dari bidang miring ini adalah H. Ya, maka W per F itu sama dengan S per H. Keuntungan mekanisnya Km sama dengan W per F atau Km sama dengan S per H. Bekerja berdasarkan bidang miring. Contoh-contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada papan miring. Kemudian yang kedua ada gergaji. Yang ketiga ada skrup. Kemudian ada kampak. Selanjutnya ada permainan bidang miring atau yang kita kenal perosotan ini ya. Kemudian jalan di pegunungan. Ini juga untuk memudahkan kita mencapai puncak, maka jalan di pegunungan dibuat miring dan berkelok. Yang ketiga ada katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana berupa roda yang di sekelilingnya dilalui tali atau rantai. Ini salah satu alat yang menggunakan katrol ya. Ini adalah alat untuk mengambil air. Macam katrol di sini ada 3. Yang pertama ada katrol tetap, kemudian yang kedua katrol bergerak, yang ketiga adalah katrol ganda. Untuk katrol tetap, prinsip kerja dari katrol tetap itu sama dengan pengungkit jenis pertama. Jadi titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Pada katrol tetap, lengan bebannya ini adalah jarak antara O ke B. Kemudian lengan kuasanya ini adalah jarak O ke A. Sehingga di sini kita peroleh keuntungan mekanisnya adalah LK per LB sama dengan 1. Kenapa? Karena panjang dari LB dan panjang dari LK itu adalah sama, yaitu jari-jari dari katrol. Berarti di sini tidak diperoleh keuntungan mekanis, tetapi katrol ini digunakan hanya untuk mengubah arah saja. Ini dari gaya tarik ke atas menjadi gaya tarik ke bawah. Selanjutnya ada katrol bergerak. Prinsip kerja dari katrol bergerak ini sama dengan pengungkit jenis kedua, berarti titik bebannya berada di tengah. Ini pada katrol bergerak, lengan beban ini adalah jarak antara B dengan T. Terus lengan kuasanya jarak antara A sampai dengan B, sehingga BT ini adalah setengah dari A ke B. Maka keuntungan mekanisnya kalau kita cari pakai persamaan LK per LB ya, LK per LB, LK-nya itu 2 kali dari LB-nya, sehingga diperoleh keuntungan mekanisnya 2. Berarti untuk mengangkat beban cukup menggunakan gaya setengah dari beban tersebut ya. Di sini misalkan W-nya 100, berarti F-nya adalah separohnya 50 ya. Nah, selanjutnya ada katrol ganda atau yang disebut dengan katrol majemuk.
Keuntungan mekanik dari katrol ganda dapat ditentukan dengan menghitung banyaknya tali yang terdapat pada katrol bergerak. Nah, ini contohnya di sini untuk katrol bergeraknya ada 2. Berarti jumlah talinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga keuntungan mekanisnya sama dengan 4. Untuk katrol yang keempat, pesawat sederhana yang keempat, ini ada roda gigi atau gear atau disebut dengan roda berporos. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan beratnya. Ini salah satu contohnya adalah roda gigi atau gear pada sepeda. Untuk mencari efisiensinya, ini sama dengan energi keluaran yang bermanfaat dibagi dengan energi masukan. Pesawat sederhana ini ternyata juga terdapat dalam rangka manusia. Yang pertama, ini ketika kita mendongakkan kepala. Jadi ketika kita mendongakkan kepala, tulang leher ini berfungsi sebagai titik tumpu. Kemudian otot belakang leher ini sebagai kuasa. Terus muka kita atau dagu kita ini sebagai bebannya. Ya, jadi titik tumpunya berada di tengah. Maka ketika kita mendongakkan kepala, ini termasuk pengungkit jenis yang kedua. Sebagai penumpu. Kemudian di sini ya, ini adalah lengan kuasanya. Nah, dari siku sampai ke jari kita ini sebagai lengan beban. Berarti yang berada di tengah ini adalah lengan kuasa. Nah, karena yang berada di tengah lengan kuasa, maka ketika kita menekuk tangan, ini merupakan contoh dari pengungkit jenis ketiga. Demikian tadi penjelasan dari saya. Jangan lupa dipelajari materinya ya. Tetap semangat belajarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.